bayangkan aja ya, batu aja ya, batu di dalam marketplace itu laku ya. Teman-teman bisa lihat ini batu ya, batu. Orang mau bingung mau jual produk apa ya, akhirnya mungkin dia mencoba menjual batu gitu ya. Dan ternyata ketika dia jual batu laku gitu ya. Batu loh teman-teman ya, batu. Batu bisa kamu dapatkan di mana saja dan ini bisa laku di dalam marketplace. Itulah uniknya marketplace. Undur-undur ya. Undur-undur itu juga laku ya. Undur-undur di dalam marketplace, bayangkan aja ya, ini bisa laku. Mungkin daun juga ada yang laku di sini ya, daun. Daun pasti laku ya, daun itu pasti laku. Nah ini ya, daun. Nah ini ya, daun pakis. Nah tuh, daun pakis kering ya untuk buket bunga. Nah ini aja laku gitu. Ini daun ketapang. Tuh, daun ketapang itu banyak loh teman-teman ya, dan itu bisa laku di dalam marketplace. Jadi bisnis online itu adalah satu potensi yang sangat besar ya, dan menurut saya teman-teman wajib harus belajar. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, Mas, gimana sih caranya kita bisa meningkatkan penjualan? Bagaimana caranya kita bisa banjir orderan? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ratusan bahkan miliaran dari bisnis online? Walaupun itu misalnya dropship ya, tanpa produk. Dan apakah dropship itu masih potensi ke depannya? Di sini terlebih dahulu saya ingin ngebangun mindset teman-teman semua, bahwasannya mau kamu produk sendiri ataupun mau kamu dropship, itu tidak terlalu menentukan apakah kamu bisa banjir orderan atau kamu bisa meningkatkan penjualan. Karena untuk bisa meningkatkan penjualan, untuk bisa mendapatkan income yang besar dari bisnis online, itu bukan berdasarkan dari apa itu kamu dropship atau kamu punya produk. Yang menentukan itu adalah skill berjualan kamu atau teknikal cara berjualan kamu. Nah, penting sekali buat teman-teman semua yang ingin sukses, yang ingin berhasil, yang ingin banjir orderan. Teman-teman harus bisa meningkatkan bagaimana caranya kita meningkatkan skill ataupun teknikal cara berjualan. Dan sering saya lihat di video-video tutorial, yang mana video tutorial itu sebenarnya materinya itu nggak nanggung ya, nanggung dalam artian terkadang materi itu tidak bisa dipakai jangka panjang ya, materinya itu terkadang hanya ngebahas mindset doang ya. Kalau kamu mau kaya, kamu mau sukses, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya seperti yang saya bilang di awal ini ya, ini mindset ya, ini mindset seperti itu. Dan menurut saya ketika teman-teman hanya mendapatkan mindset itu tidak efektif ya. Karena apa? Karena untuk kamu benar-benar bisa banjir orderan dan kamu bisa sukses ya di bisnis online, kamu harus punya mindset dan kamu harus punya teknikal. Jadi kedua ini kamu harus bisa dapatkan. Kalau hanya kamu dapat mindset ya, kamu mau kaya, kamu berteman sama orang kaya gitu. Kamu mau kaya, kamu rajin menabung. Itu mindset gitu. Ya, kamu harus pergunakan waktu kamu sebaik mungkin. Itu mindset gitu. Tapi teknikalnya gimana? Pola alurnya seperti apa? Nah, itu yang tidak sering orang ajarkan. Dan di video ini saya akan men-share ke teman-teman semua gimana sih ya caranya kita bisa banjir orderan, kita bisa meningkatkan penjualan ketika kita berjualan di Lazada ya, dengan memanfaatkan fitur yang ada di Lazada. Dan ini saya sebutnya sebagai traffic brutal. Video yang akan saya share ini adalah salah satu materi yang harusnya saya berikan di dalam komunitas Baleo Mall. Tapi karena kemarin banyak teman-teman yang minta saya share di YouTube, maka salah satu materi ini saya share di dalam video YouTube. Dan ingat, ini hanya salah satu materi teman-teman. Untuk teman-teman bisa dapat materi yang lebih banyak ataupun yang lebih lengkap, teman-teman nanti bisa bergabung di dalam komunitas Baleo Mall, karena di sana kurang lebih ada sekitar ratusan video tutorial ya, bagaimana caranya teman-teman berjualan mulai dari awal sekali sampai teman-teman bisa mendapatkan materi-materi expert. Dan di sana bukan hanya membahas mindset, melainkan juga membahas yang namanya teknikal ataupun cara berjualan. Seperti itu. Oke.
Nah, terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam materi, bisnis online itu simple teman-teman ya. Karena bayangkan aja ya, batu aja ya, batu di dalam marketplace itu laku ya. Teman-teman bisa lihat, ini batu ya, batu. Orang mau bingung mau jual produk apa ya. Akhirnya mungkin dia mencoba menjual batu gitu ya. Dan ternyata ketika dia jual batu, laku gitu ya. Batu loh teman-teman ya, batu. Batu bisa kamu dapatkan di mana saja dan ini bisa laku di dalam marketplace. Itulah uniknya marketplace. Undur-undur ya. Undur-undur itu juga laku ya. Undur-undur di dalam marketplace, bayangkan aja ya. Ini bisa laku. Mungkin daun juga ada yang laku di sini ya, daun. Daun pasti laku ya, daun itu pasti laku. Nah, ini ya daun. Nah, ini ya daun pakis. Nah, tuh daun pakis kering ya untuk buket bunga. Nah, ini aja laku gitu. Ini daun ketapang. Tuh, daun ketapang itu banyak loh teman-teman ya. Dan itu bisa laku di dalam marketplace. Jadi, bisnis online itu adalah satu potensi yang sangat besar ya. Dan menurut saya teman-teman wajib harus belajar ya. Untuk kita bisa mengikuti perkembangan teknologi ke depannya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan traffic brutal ya dari Lazada. Nah, di awal saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di Lazada, yaitu naikkan produk. Apa itu naikkan produk? Naikkan produk adalah salah satu fitur yang ada di dalam Lazada, di mana fitur ini itu ketika kita masuk ke dalam Lazada Seller Center atau kita login sebagai penjual di Lazada, kita akan dapat banyak fitur. Contohnya salah satunya produk, pesanan dan ulasan, solusi promosi, traffic, promosi, dekorasi dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada salah satu yang namanya fitur traffic ya. Dan di dalam fitur traffic ini ada 4 fitur dan salah satunya adalah fitur naikkan produk. Fitur naikkan produk adalah salah satu fitur yang sangat powerful menurut saya. Adalah fitur yang sangat bagus untuk kita bisa meningkatkan traffic ataupun pengunjung ke toko kita. Sekali lagi, sering saya ingatkan ketika kita ingin berjualan, hal yang paling harus kita utamakan ketika kita ingin berjualan adalah bagaimana caranya kita mendatangkan traffic yang banyak terlebih dahulu. Dan dengan fitur naikkan produk di Lazada, itu kita bisa mendapatkan traffic yang banyak. Lalu fitur naikkan produk ini ya, fitur naikkan produk ini itu bentuknya seperti apa ya. Nah, fitur ini bentuknya itu dalam bentuk kuota. Ya, artinya adalah di awal ketika nanti teman-teman berjualan di Lazada, teman-teman bisa dapat fitur naikkan produk itu kurang lebih di awal cuma 3. Tapi setelah teman-teman nanti mengerjakan tugas-tugas, ya. Nah, 3 fitur ini misalnya teman-teman berjualan di Lazada ada 100 produk, ya, kamu berjualan 100 produk di Lazada, lalu kamu dapat 3 kota. Artinya 3 kota ini bisa kamu gunakan di produk kamu ya. Dan itu bisa kamu ganti ya di produk lainnya, di produk kamu yang lainnya. Misalnya produk kamu A, B, C, D ya, kamu gunakan A, B, C, terus kamu hapus yang A, kamu ganti ke produk D. Itu bisa. Seperti itu. Nah, artinya adalah ketika kita mau memakai fitur naikkan produk, pilihlah produk di toko kamu yang memang produk itu winning atau produk yang memang dia kemungkinan closingnya tinggi. Jadi kita lebih mengutamakan ke produk-produk itu karena fitur naikkan produk ini akan nge-boosting produk kamu seperti itu. Lalu fitur naikkan produk ini kuotanya bisa bertambah ya. Jadi kalau nanti awalnya kamu dapat 3, kamu bisa bertambah kuotanya menjadi 4, bisa bertambah menjadi 5, bisa bertambah menjadi 6. Apa indikator atau apa yang mempengaruhi agar kuota fitur naikkan produk di Lazada bertambah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, ada 3 hal yang menjadi faktor agar kuota fitur naikkan produk kamu bertambah. Yang pertama adalah level toko kamu. Jadi kalau di Lazada ada level toko, lalu ada transaksi, dan yang ketiga adalah omset. Nah, semakin tinggi transaksi dan semakin tinggi omset kamu, maka kuota fitur naikkan produk yang kamu dapatkan semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak dapat fitur naikkan produk, ya, maka kamu bisa nge-boosting banyak produk yang ada di toko kamu. Karena memang ini fiturnya sangat powerful, seperti itu. Lalu, agar
fitur naikkan produk ini bisa aktif atau bisa ada di toko kamu, itu juga ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama yaitu positive seller rating. Nah, positive seller rating di sini adalah artinya ketika kamu berjualan di Lazada dan ada orang yang membeli produk kamu, ya, ada orang yang membeli produk kamu, dari total ulasan ya ataupun orang yang membeli review ya terhadap produk yang dibeli di toko kamu, itu harus rata-rata ya, rata-rata ulasannya atau rata-rata kepuasannya itu mencapai di angka 70%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kamu jualan di Lazada terus ada yang beli satu orang, nah dia ngasih bintang 4, kepuasannya itu adalah 80%. Terus kalau misalnya dia ada yang datang lagi beli di tempat kamu, terus dia ngasih ulasan bintang 5, maka itu akan naik menjadi 90%. Seperti itu. Nah, jika ada yang membeli di toko kamu, ternyata dia mengasih bintang 1 dan itu baru satu transaksi, berarti indikator kepuasannya hanya 20%. Nah, total dari akumulasi semua ini, itu harus minimum ya 70% agar fitur naikkan produk di toko kamu ya di Lazada itu bisa aktif. Yang kedua adalah produk yang tersedia minimumnya harus 3 SKU. Artinya adalah ketika kamu mau berjualan di Lazada, kamu harus minimum jual 3 produk. Ya, ada 3 produk. Kalau hanya 2 produk, berarti fitur naikkan produk ini tidak akan bisa muncul di toko kamu. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah fitur chat. Respon chat ataupun ketika customer masuk ke dalam toko kamu menanyakan produk ready atau tidak, nah kamu harus bisa mendapatkan persentase 85%. Artinya kamu harus bisa merespon chat dengan cepat ketika ada orang yang bertanya ke toko kamu. Dan yang terakhir itu ada desain toko. Ya, jadi kamu harus mendesain toko kamu ya dengan custom. Di sini udah ada fiturnya, jadi dekorasi toko, dan ini sangat mudah ya, bisa dipelajari. Sangat mudah, kamu tinggal mendekorasi toko kamu melalui fitur dekorasi toko. Dan ketika kamu tadi levelnya semakin tinggi, transaksinya besar ya, omsetnya tinggi, terus kamu juga positive seller ratingnya bagus, produknya ada lebih mungkin dari 3, fitur chat kamu itu 85%, plus kamu sudah mendesain toko kamu, maka kamu akan mendapatkan banyak fitur naikkan produk. Lalu apa sih efektifnya fitur naikkan produk ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, oke. Semakin banyak fitur naikkan produk, maka akan semakin banyak produk yang di boosting ya, akan semakin banyak produk yang dinaikkan seperti itu. Dan produk-produk yang dimasukkan ke dalam fitur naikkan produk, tadi di awal saya sarankan ke teman-teman adalah produk yang winning, produk yang mungkin mempunyai konversi CTR tinggi ataupun konversi penjualan tinggi seperti itu. Dan di sini kita akan ngebahas selanjutnya adalah algoritma. Teman-teman tadi sudah tahu apa itu fitur naikkan produk, yang artinya adalah fitur yang bisa memboosting ya produk yang kamu jual di Lazada. Lalu algoritma itu apa? Algoritma itu adalah bagaimana fitur atau sistem ketika digunakan dia bekerja. Bagaimana polanya dan bagaimana cara memaksimalkannya. Itu yang dikatakan algoritma. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana algoritma fitur naikkan produk. Oke. Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya gambarkan misalnya teman-teman ada fitur naikkan produk. Lalu teman-teman di sini berjualan sepatu pria. Ya. Nah, sepatu pria A. Ya, terus ada di sini sepatu pria A ini teman-teman pasangi yang namanya fitur naikkan produk Lazada. Oke. Algoritma yang pertama atau cara kerja ya ketika teman-teman memasang fitur naikkan produk ke produk sepatu A ini, maka selanjutnya si produk ini akan muncul yang pertama di halaman pencarian. Oke, halaman pencarian produk di Lazada. Ya. Artinya ketika ada orang yang mencari
ya di dalam Lazada, misalnya sepatu pria seperti ini, produk kamu bisa muncul di atas, ya bisa muncul di halaman depan. Itu kurang lebihnya seperti itu, bisa muncul juga di halaman 2. Seperti itu ya. Nah, oke. Tapi oke. Ini bisa turun dan bisa naik. Ya, bisa naik dan dia bisa turun. Apa indikatornya? Ya, apa aja yang menyebabkan dia naik? CTR. Yang pertama yaitu CTR. Jadi ketika produk A ini kita pasangin fitur naikkan produk, lalu CTR-nya tinggi, artinya adalah click to ratio, atau ketika dia muncul, ya produk itu muncul, terus banyak diklik orang, itu produknya semakin naik ke atas. Nah itu yang pertama. Terus indikator yang kedua, terjadinya transaksi, ya. Artinya adalah orang yang membeli ada, ya. Nah yang ketiga adalah ulasan. Nah, ketika kita memakai fitur naikkan produk, lalu produk kita naik ke halaman pencarian Lazada, terus banyak yang klik, ada terjadi transaksi dan ulasan, maka produk kita akan lebih di boosting, lebih naik lagi. Itu. Indikatornya bisa turun kalau seandainya ternyata CTR-nya rendah. Oke, terus transaksinya juga rendah. Ya. Nah, kalau dia rendah, otomatis dia bakal turun. Jadi misalnya seperti ini. Nah, misalnya produk A, ya, produk kita ini muncul ya di pencarian tadi sepatu pria. Jadi ada orang yang mencari sepatu pria di Lazada. Dan awalnya produk kita misalnya di paling bawah atau di halaman berikutnya di sini. Nah, ketika CTR-nya tinggi dan banyak ulasan, maka produk ini akan naik bisa jadi ke halaman sini. Lebih ke atas. Yang di halaman 3 bisa naik ke halaman 1. Bisa jadi seperti itu. Nah, indikatornya adalah klik, transaksi, dan ulasan. Ya, itu yang menentukan. Lalu fitur naikkan produk ataupun di Lazada ada yang namanya algoritma change. Ya, jadi di sini ada cache gitu ya, atau cookies. Bahasanya cookies. Nah, cookies ini artinya tadi kita menjual produk sepatu A, terus abis itu dia muncul di halaman pencarian. Di sini ada customer. Ya, di sini ada customer. Nah, kebetulan customer ini melihat produk A dan mengklik produk A tersebut yang dipasangin fitur naikkan produk. Nah, secara otomatis kalau seandainya si customer ini keluar ya dari Lazada, terus dia masuk lagi ke Lazada, maka produknya ini akan naik. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya saya mencari sepatu, terus ternyata saya mengklik salah satu produk yang ada di fitur naikkan produk. Misalnya contohnya contohnya seperti ini ya. Nah, kalau dia pakai fitur naikkan produk ya, ketika saya keluar seperti ini, lock ya, keluar, terus saya balik lagi ke Lazada, maka ketika saya mencari sepatu pria kembali di Lazada, produk itu akan naik ke atas. Jadi di boosting ke pencarian paling atas. Nah, itu algoritma di Lazada seperti itu. Ya, jadi kalau ini saya tadi udah keluar, terus saya klik sepatu pria. Oke. Nah, produk yang saya klik itu biasanya bisa naik ke bagian atas. Nah, ini tadi di bawah ya, teman-teman ya. Terus dia naik ke atas. Nah, dia menyimpan ataupun menangkap cache device saya, menangkap IP saya, menangkap komputer ini pernah mengklik produk tersebut, dan ketika dipasangin fitur naikkan produk itu dia naik ke atas. Seperti itu. Ya. Nah, itu ketika orangnya sudah klik. Lalu kalau tadi bedanya, kalau misalnya tadi banyak yang klik, ya, ini bisa naik ke atas tanpa harus dia turun ke bawah. Itu bedanya di situ, ya. Kalau tadi nyimpan cache, kalau yang ini nyimpan cache, kalau yang sebelumnya semakin banyak orang yang klik produknya dan semakin banyak terjual, dia makin naik ke atas, ya. Secara otomatis ada orang yang mencari udah langsung di atas. Nah, itu bedanya seperti itu, ya. Oke.
Selanjutnya ya, ketika tadi customer kembali lagi dia melihat produk sepatu A ini ya. Terus customer ini keluar ya, keluar artinya adalah dia tidak menjadi membeli dan dia akhirnya menuju sosial media. Sosial media. Seperti misalnya adalah Facebook, YouTube, dan Instagram. Oke. Nah, secara otomatis ketika produk ini dipasangi fitur naikkan produk, ada kemungkinan ini akan muncul ya, produk sepatu A ini. Sepatu A muncul di FB-nya si customer ini. Dikejar ya istilahnya. Muncul juga di YouTube. Ya, sepatu A ini muncul juga sama. Nah, ini muncul dan ini juga muncul. Ya, di sini juga muncul. Nah, dikejar ya, istilahnya dikejar, di mana ini disebut dengan pixel ataupun change. Jadi ketika produk sepatu A ini kita pasangin fitur naikkan produk, pertama dia akan menaikkan produk ke halaman pencarian. Semakin tinggi CTR, semakin tinggi transaksi dan ulasan, produknya akan naik ketika ada orang baru yang mencari produk sepatu pria tersebut. Lalu dia ada sistem algoritma chat ataupun cookies. Orang yang pernah mengklik produk sepatu ini, ketika dia kembali lagi dalam periode tertentu ya teman-teman. Jadi periodenya tertentu, bukan selamanya ya. Dalam periode tertentu dia kembali lagi, maka produksi A inilah yang akan ditampilkan di atas. Seperti itu chatnya. Lalu ketika produk itu bagus secara CTR, transaksi ulasan, dan banyak juga yang beli, nanti setelah customer itu pergi ke sosial media, ya pergi ke sosial media dia akan dikejar sama produk tersebut sampai ke Facebook, ke YouTube, dan ke Instagramnya. Jadi bayangkan aja teman-teman ya, kita jualan di Lazada, produknya ngejar sampai ke Facebook, ke YouTube, ke Instagram. Nah, saya ngebayangin kalau seandainya gini, saya butuh produk misalnya anggaplah obat diabetes gitu. Terus saya pernah cari di Lazada, saya pernah mengklik produk tersebut, di mana produk tersebut dipasangi fitur naikkan produk, dan saya akan dihantui sama produk itu terus. Ya, akhirnya apa? Ketika saya sering dihantuin dan akhirnya saya bisa jadi beli, ya, saya bisa jadi beli ketika saya dihantui terus sama produk itu. Nah, itulah uniknya ataupun kerennya ya algoritma yang ada di Lazada. Oke, lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan traffic brutal? Oke, traffic brutal. Nah, di sini tadi saya baru menjelaskan tentang yang namanya algoritma. Ya. Nah, traffic brutal ya, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman menggunakan fitur naikkan produk plus kamu menggunakan Facebook Marketplace. Ya. Buat yang nggak tahu Facebook Marketplace itu apa, silakan kamu tonton video saya yang membahas tentang video Marketplace. Nah, di sini langkah stepnya, yang pertama saya akan menggunakan Google Trend. Jadi saya masuk ke Google Trend. Oke. Terus setelah saya masuk ke dalam Google Trend, saya akan mencari, kebetulan produk saya adalah sepatu tadi ya, sepatu pria. Selanjutnya saya akan melihat ya kurang lebih dalam mungkin 30 hari terakhir atau 90 hari terakhir juga boleh. Produk sepatu ini paling banyak dicari di wilayah mana? Ternyata pencarian kata sepatu pria paling tinggi itu pertama di Bengkulu, yang kedua North Maluku, yang ketiga adalah Aceh, yang keempat North Sulawesi dan Gorontalo. Saya sudah tahu nih, ya banyak orang ataupun banyak pencarian sepatu pria ya di 5 wilayah ini. Artinya selanjutnya saya akan masuk ke Facebook Marketplace atau berjualan ya di Marketplace. Ya, ini saya jualan produk sepatu A. Sepatu A. Nah, di mana produk sepatu A ini akan saya utamakan ke 5 wilayah. Ya, 5 wilayah yang paling banyak mencari. 5 wilayah yang paling banyak mencari. Tadi udah ketemu wilayahnya adalah di Bengkulu, North Maluku, Aceh, North Sulawesi dan Gorontalo.
Nah, cara main di Facebook Marketplace gampang ya. Jadi ketika ada customer yang bertanya produk sepatu A, maka saya akan membalas chat si customer dengan memberikan link. Ya, memberikan link. Link apa? Link produk yang ada di Lazada. Ya. Nah, artinya ketika saya memberikan link produk yang ada di Lazada, customer akan mengklik ya, customer ini akan mengklik ke produk kita yang ini kan, ke sini. Oke. Di mana customer ini sudah kita pasangi, produk ini sudah kita pasangi fitur naikkan produk. Kebayang ya. Nah, si customer ini nanti akan dihantui ya, akan dihantui terus sampai ketika dia di Facebook, dihantui sampai dia di YouTube, dia akan dihantui juga sampai di Instagram. Dan ini organik ya teman-teman ya. Jadi cara organik gratisan ya. Kita jualan di Facebook Marketplace kan gratis. Nah, artinya adalah kita bisa mendapatkan traffic ya, traffic tambahan dari luar, di mana ini akan menjadi traffic yang sangat brutal. Ya, ketika kita berjualan di 5 wilayah yang paling banyak mencari sepatu, lalu kita lempar link yang ada di Lazada. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman bisa juga menggunakan fitur naikkan produk plus dengan FB Ads atau dengan Instagram Ads. Oke, nah caranya di sini adalah teman-teman iklan ya. Kalau tadi ini gratis, ini kita iklan di FB ya, plus iklan di IG. Nah, target audiensnya tergantung teman-teman gitu ya. Link yang teman-teman kasih adalah link yang ada di sini ya. Nah, link yang ada link produk yang ada di sini sama ya. Tujuannya teman-teman ketika ngiklan, nanti pixelnya ini ya, pixel produknya ini secara otomatis akan ngejar ya. Jadi ketika teman-teman sudah matikan iklan yang ada di FB, udah dimatikan juga iklan yang ada di IG, si customer yang pernah klik produk tersebut itu akan tetap dikejar karena algoritmanya si fitur naikkan produk yang ada di Lazada ini. Ya, jadi akan dikejar sama fitur ini. Ya, walaupun iklan kita sudah mati, ketika kita ngiklan di Facebook, ketika kita ngiklan di Instagram, akan dikejar tetap sama produk ini. Itu ya, caranya seperti itu. Dan ketika banyak traffic yang masuk ke produk sepatu pria ini, ya, ketika traffic banyak yang masuk dari Facebook Marketplace, dari Instagram, dari Facebook Ads, otomatis ini akan meningkatkan CTR. Yang pertama, ketika CTR-nya tinggi, maka produk kamu akan naik ke paling atas. Ya, kemungkinannya naik ke paling atas. Sebenarnya masih ada tambahan lagi, tapi karena durasi videonya tidak mencukupi, mungkin saya lanjut di next video ya. Saya ingin tahu apakah teman-teman ini berminat saya buatkan video lanjutan yang kedua tentang optimasi gimana caranya mendapatkan traffic brutal dari Lazada. Ya, jika teman-teman berminat silakan teman-teman komentar. Jika ada pertanyaan teman-teman juga boleh komentar. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Asuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.